Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Kadin Provinsi Riau kepada Bapak Mazhuri SH. Kami jemput, kami silakan. Semoga terus semangat. Tentunya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, plus kita banggakan Pak Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda Dumai, Mas Indra. Beliau ini sahabat saya dari Bengkalis. Susah untuk dilupakan ya Pak Indra, banyak kenangan, tentunya hal-hal yang positif dalam rangka membangun ekonomi Bengkalis ketika itu. Tapi hari ini sudah menjadi milik Dumai beliau. Mudah-mudahan beliau juga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kemajuan Kota Dumai. Amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Ketua Dewan Dumai, Kota Dumai, Pak Abdul Subah. Mas sudah bisa hadir, karena sesungguhnya kita juga butuh parlemen untuk memperkuat regulasi, untuk mengawasi jalannya regulasi pemerintahan daerah, sehingga yang dibutuhkan para dunia usaha itu juga bisa dikonter dari parlemen Kota Dumai, sehingga ini menjadi penguatan dalam sisi regulasinya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Dandim Kota Dumai juga demikian. Pak Dandim, sesungguhnya pemerintah, dunia usaha, dan instansi penegak hukum maupun militer ini nggak jauh beda, saling membutuhkan, saling membahu untuk kemajuan bersama Kota Dumai. Karena kemarin saya juga tahu dari Pak Kasat bagaimana untuk pemanfaatan lahan dalam hal untuk penguatan pangan di Riau, sehingga hari ini tidak heran kalau kemarin juga Presiden menyerahkan kepada Menhan dalam hal ketahanan pangan. Jadi perpanjangan tangan daerahnya adalah Pak Dani. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Pak Kapolres Dumai atau yang mewakili, ini juga demikian. Dunia usaha khususnya Kadin dengan penegak hukum Polri sama, saling berkaitan. Kemarin saya diminta untuk menjadi narasumber ataupun pemateri di Pekanbaru program Polda Riau dalam hal penguatan sektor UMKM. Bahkan ada yang bertanya sejauh mana keterlibatan Polri dengan pedulinya UMKM. Nah, ini perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya Polri hari ini, karena Polri itu presisi, tidak semata-mata hanya penegakan hukum, tapi bagaimana pendampingan dan pembinaan dikedepankan. Jadi tidak semata-mata itu salah, tapi bagaimana yang salah itu dibimbing, dibina menjadi baik. Nah, hari ini kita sudah harus memulai semua itu. Jadi kita merubah desain untuk kemajuan bersama, karena sesungguhnya kita bersama itu pasti hebat dan bersama itu pasti kuat. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Eksekutif Kadin Riau, Pak Polis Romli. Ini juga kalau di pemerintahannya ini sekdanya Kadin. Ini menangani administrasi dan dapurnya Kadin Riau. Juga tadi ada Pak Rektor ya, Unit Dumai. Pak, terima kasih. Tadi laporan dari Kadin Dumai juga adanya sebuah kerjasama yang bagus. Memang Kadin itu dengan akademisi tidak bisa dipisahkan. Riset dan kajian ada di sana. Lalu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tamu kita dari negara tetangga.
Ini koperasi guru-guru. Ya Bapak Ibu ya, selamat datang Bapak Ibu di Kota Dumai. Sesungguhnya hubungan dua negara ini sudah terbangun dari zaman dahulu. Bahkan sempat ada yang namanya Barter Trade Agreement tahun 70, lintas batas. Nah, ini juga paling tidak bagian ataupun turunan ataupun implementasi dari ketentuan itu, Barter Trade Agreement yang dikemas juga dengan Menteri Keuangan melalui Kemenku 188 tahun 99. Ya Pak Indra ya, ini paling tidak bagian daripada itu. Karena kita juga ada beberapa kerjasama dengan negara tetangga, Malaysia, ada Sosek Malindo, dulunya juga ada Sejori, ada DNDI, kerjasama regional, dan NTG. Nah tentunya ini menjadi penguatan kerjasama, dan saya pikir ini juga perlu diperkuat dengan pembahasan perundingan melalui B2B Kadin Dumai dan pihak-pihak dari Malaka, Malaysia. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sudah mau mempererat hubungan ini, terus jalin komunikasi dan lebih jauh untuk berbisnisnya, silakan saja. Saya pikir pemerintah Kota Dumai pasti sudah memberikan ruang ataupun membentang kartu merah untuk Bapak Ibu semuanya, ya Pak Indra ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan juga ini dari Ketua IWAPI dan rombongan, terima kasih juga bagian daripada Kadin. Ini pengusaha wanita Indonesia luar biasa. Para undangan sekalian juga yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, dan teman-teman insan pers yang hadir pada malam hari ini. Tentunya kami dari Kadin Riau bersama jajaran sangat mengapresiasi acara ini yang luar biasa. Memang sesungguhnya Bapak Ibu, Kadin adalah satu-satunya organisasi yang dilahirkan secara undang-undang. Lain tidak ada Bapak. Kadin adalah induk dunia usaha, induknya dari semua dunia usaha yang ada, baik itu asosiasi, perusahaan negara, perusahaan daerah, swasta, sampai ke tingkat UMKM maupun mikro dan makro. Sehingga Kadin itu terlahir secara undang-undang hanya satu di Indonesia, yang hari ini diketuai, ketua umumnya adalah Pak Rasid, dan seterusnya provinsi kita, dan seterusnya Dumai adalah Pak Zulpan Ismaili. Ini juga sekali lagi terima kasih Mas Zulpan yang saya banggakan bersama jajaran semuanya pengurus Kota Dumai, termasuk juga dengan panitianya yang luar biasa. Terima kasih Mas Anora. Ya. Jadi usia Kadin yang 55 tahun ini tentulah tidak membuat kita merasa puas. Tapi justru dengan semakin bertambahnya usia Kadin, ini menjadi tantangan sendiri buat kita, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita berikan untuk negara dan bangsa ini? Ini perlu kita pertanyakan. Kemarin tanggal 22 September, 2 hari yang lalu, Ketum Kadin Indonesia menyerahkan peta jalan kepada Presiden Joko Widodo. Ini akan menjadi pegangan panduan untuk pembangunan menuju Indonesia emas di ibu kota negara Nusantara. Dan tentunya kemarin saya juga rapat tanggal 23 di Jakarta, akan diserahkan juga ke provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Artinya ini panduan harus turun sampai ke bawah, sehingga tujuan saat Indonesia itu jelas, tegak lurus, tidak ada yang kemana-mana. Ini supaya apa? Kita mengefisiensi waktu, tidak harus mundur, tidak harus stagnan di jalan, tetapi kita terus maju dengan satu visi dan misi yang sama, dari kabupaten kota, provinsi sampai ke pusat.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Kadin sesungguhnya berdiri atas inisiasi oleh pemerintah Pak Indra, Bapak Ibu semuanya. Terlahir tahun 1968, tetapi yang menginisiasi sebenarnya adalah pemerintah di tahun 1967. Ketika mau membangun Jakarta, ini sedikit saya ceritakan, Kadin ini kapan sebenarnya sesungguhnya berdiri. 1967, Pak Gubernur kita Jakarta, Ali Sadikin, ini bagaimana terpikir untuk menyatukan pengusaha di Jakarta ketika itu. Kita tahu sama-sama Pak Ibu, Jakarta adalah pusat ekonomi dan bisnis. Lalu beliau berkunjung ke Eropa. Lagi-lagi pertanyaannya, negara mana yang lebih dulu terbentuknya Chamber of Commerce? Sesampai di Eropa, Pak Gubernur Ali Sadikin melihat sudah ada di Eropa tahun 1967 itu merek Chamber of Commerce. Artinya di Eropa sudah ada perkumpulan para pengusaha di sini. Nah, ini lalu menjadi tekad yang kuat oleh Pak Gubernur kita, bagaimana kembali ke Indonesia untuk diadopsi pola menyatukan para pengusaha. Maka terbentuklah di awal tahun 67 itu di Jakarta Kadin ini, tapi sifatnya hanya di Jakarta baru satu. Lalu berikutnya baru terpikir bagaimana untuk menyatukan Indonesia melalui Chamber of Commerce and Industry-nya. Maka dimulailah 68 terbentuk sampailah hari ini, Bapak Ibu. Tentunya perjalanan panjang ini tidaklah mudah. Gonjang-ganjing, tantangan demi tantangan, krisis terjadi di mana-mana ketika itu, sampainya pasang surut Kadin ini luar biasa, jungkir baliknya juga luar biasa. Tapi ya saya pikir pengusaha itu adalah pejuang. Nah, menghadapi gelombang seperti itu pastilah mampu untuk melewati. Sampai pada akhirnya kemarin tanggal bulan 9 tahun 2022, Presiden Indonesia Pak Jokowi mengeluarkan Kepres terakhir. Ini juga akan ada penegasan kepada Kadin, artinya perubahan daripada anggaran dasar Kadin Undang-Undang Nomor 187 itu Kepres 18 bulan 9 tahun 2022. Jadi begitu penting dan butuhnya negara ini dan negeri ini terhadap Kadin, maka Kepres dikeluarkan, sehingga ini bagaimana untuk memersatu kita semua para dunia usaha yang ada di Indonesia. Melihat daripada penyampaian panitia dan juga Pak Ketua Kadin Dumai tadi, tentunya kami bangga. Artinya Kadin yang inklusif, kolaboratif dan progresif sudah terwujud di rumah ini. Kita harus kolaborasi, harus bermitra Pak, tidak bisa sendiri. Kadin adalah mitra sejajar, mitra strategis pemerintah, khusus di bidang ekonomi. Makanya diharapkan juga di lembaga Kadin itu semuanya terwakili, dari akademisinya, dari pengusahanya, semua ada. Sehingga bagaimana membuat rumusan program ini juga bisa matching dengan kebutuhan wilayah ataupun kebutuhan daerah yang ada di Kota Dumai. Saya pikir kalau Pak Indra sudah tahu persis ya Pak ini ya. Untuk itu sekali lagi selamat Milad Kadin ke-55. Tentunya kita menjadi tantangan baru ke depan, bagaimana lebih ketingkatkan kemitraan itu, kolaborasi yang bagus, kolaborasi yang baik, komunikasi yang bagus bersama pemerintah daerah dan juga kelembagaan lainnya yang ada di Kota Dumai ini. Kami dari provinsi tentunya sangat bangga sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya pengurus dari Kota Dumai. Intinya kita bersama dengan kolaborasi itu pasti akan luar biasa.
Sesungguhnya hari ini Kadin menjadi harapan baru bagi Indonesia, karena kemarin pada saat ASEAN Summit, ketum kita juga sudah menyerahkan roadmap tentang ekonomi Indonesia emas tahun 2045 nanti. Jadi sudah diserahkan kemarin di Istana, kebetulan saya juga di Jakarta ketika itu. Sekali lagi terima kasih Pak Indra. Saya selaku Ketum Kadin Riau tentunya menitipkan kerinduan. Kalau memang ada yang kurang pas, tolong diberikan masukan pemikirannya yang bagus. Kalau memang sudah bagus, tolong Pak diperhatikan, ditingkatkan perhatiannya. Saya yakin dan percaya itu Pak Indra pasti mampu, yakin. Saya kira hanya itu yang dapat disampaikan. Bapak Ibu dari Malaka, selamat menikmati kota Dumai ya Pak. Bila-bila ke Pekanbaru, kita kumpul di sana lagi. Karena saya ada di Pekanbaru, juga ada di Bengkalis, ya Pak ya. Hanya itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.